Saya Muhammad Ridwan Aziz dari Prodi Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil studi literatur review saya yang berjudul Keamanan dan Privasi dalam Lingkungan Komputasi Awam Publik. Alasan saya memilih judul ini adalah karena saat ini hampir semua layanan digital, baik pemerintah, swasta maupun individu, bergantung pada komputasi awam, khususnya public cloud seperti Google Cloud, AWS, dan Azure. Namun di Indonesia sendiri masih sering terjadi kasus kebocoran data dan serangan cyber yang melibatkan layanan cloud. Contohnya insiden pusat data nasional lumpuh akibat ransomware beberapa waktu lalu. Nah, saya ingin memahami lebih dalam apa saja tantangan utama dalam hal keamanan dan privasi di cloud publik. Selanjutnya, latar belakang dari judul ini, seperti yang kita ketahui, komputasi yang atau cloud computing saat ini jadi solusi favorit untuk penyimpanan dan pengolahan data karena fleksibel dan efisien. Tapi di balik keunggulannya, khususnya di layanan public cloud, ada banyak tantangan besar, terutama soal keamanan dan privasi data. Data kita bisa tersebar di lokasi yang tidak kita ketahui, ada risiko kebocoran, serangan cyber, sampai masalah kepatuhan hukum. Kemudian di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa saja ancaman keamanan cyber paling umum di public cloud. Yang kedua, apa isu privasi data krusial yang muncul akibat penggunaan public cloud. Yang ketiga, solusi apa saja yang sudah dikembangkan untuk mengatasi risiko ini. Dan yang keempat, bagaimana regulasi khususnya di Indonesia mempengaruhi implementasi keamanan dan privasi cloud. Nah, tujuan literatur ini apa? Ya, ini pertama mengklarifikasi ancaman keamanan cyber di public cloud. Yang kedua, menganalisis isu privasi data terkait lokasi, kepemilikan, dan kontrol data. Yang ketiga, mereview solusi dan praktik terbaik dari berbagai literatur. Yang keempat, melihat peran regulasi seperti UU PDP dalam perlindungan data cloud. Nah, metode yang saya gunakan adalah metode literatur review dengan mengkaji jurnal, artikel ilmiah, dan laporan terkait topik ini. Beberapa sumber utama berasal dari Google Scholar, IE, Springer Line, dan ACM. Nah, fokus saya adalah memetaskan ancaman, solusi, dan kondisi nyata khususnya di Indonesia. Nah, kemudian di sini ada beberapa kasus yang saya temukan kasus nyata yang saya temukan di Indonesia. Pertama, ada serangan ransomware ke Pusat Data Nasional (PDNS) tahun 2024. Yang kedua, kebocoran data marketplace dan pelanggan PLN, IndiHome, hingga data SIM card. Dan yang ketiga, kasus munculnya data nasabah Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Nah, semua ini menunjukkan lemahnya keamanan privasi data dan pentingnya mitigasi serius. Nah, apa saja dampaknya sih? Nah, ini adalah beberapa dampak ancaman tersebut. Pertama, kerugian finansial dan pencurian identitas, kemudian trauma psikologis dan stigmasi sosial, dan terakhir ada gangguan layanan publik vital termasuk listrik, transportasi, hingga keuangan nasional. Nah, dari literatur, beberapa solusi yang efektif meliputi pertama ada enkripsi tingkat lanjut dan manajemen identitas kuat. Yang kedua ada pemantauan sistem cloud secara real time. Ketiga, pelatihan kesadaran keamanan bagi pengguna dan admin cloud. Yang keempat, kepatuhan terhadap UU PDP di Indonesia dan standar global keamanan cloud. Kesimpulannya di sini adalah kesimpulan dari studi literatur ini menjelaskan bahwa adopsi komputasi awam publik meskipun menawarkan berbagai keuntungan seperti skalabilitas dan efisiensi juga membawa serta tantangan signifikan terkait keamanan dan privasi data. Nah, di sini ada risk grab, yakni telah penelitian, namun ada beberapa hal yang masih kurang dieksplorasi. Pertama, di sini ada evaluasi aktivitas solusi keamanan lanjutan di konteks regulasi Indonesia. Kedua, ada dampak human faktor pada keamanan cloud publik di Indonesia. Tiga, ada perbandingan komprehensif antara kebijakan keamanan CSP global dan kebutuhan lokal. Yang terakhir, ada penelitian tentang strategi pemulihan bencana pasca serangan. Terakhir, ada novelty. Ada beberapa aspek baru dan original novelty dalam penelitian ini. Sebagai studi literatur review terletak pada pertama, fokus terindikasi pada keamanan dan privasi dengan konteks Indonesia. Kedua, ada identifikasi regulasi UU PDP pada praktik keamanan cloud. Tiga, sintetis solusi terkini berbasis kasus nyata di Indonesia. Nah, yang terakhir di sini ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini saya sudah ambil yang merupakan akreditas A dan internasional. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.